Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Naila dari kelas AK4A. Di sini saya akan menjawab 5 soal ujian tengah semester mata kuliah audit. Soal yang pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Menurut saya, auditing itu merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait asasi-asasi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk melihat apakah asasi-asasi tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Nah, kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena menurut saya audit itu bukan sekedar memeriksa angka, tapi lebih dari itu. Audit itu proses yang membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh suatu entitas benar-benar bisa dipercaya dan sesuai aturan. Dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif, auditor tuh bisa menilai apakah laporan atau informasi yang disajikan itu sudah wajar. Terus hasil audit ini juga penting untuk berbagai pihak seperti investor atau pemilik perusahaan supaya mereka bisa mengambil keputusan dengan lebih yakin dan tepat. Terus soal yang kedua, sebutkan tahapan audit menurut Isa dan tahapan manakah yang paling penting menurut Anda. Tahapan audit menurut Isa itu ada 3. Yang pertama itu tahap penilaian risiko atau risk assessment. Pada tahap ini, auditor tuh mengumpulkan informasi dan memahami entitas dengan lingkungannya termasuk pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangannya, baik karena kecurangan maupun karena kesalahan. Terus yang kedua itu tahap penanganan risiko atau risk response. Setelah resikonya itu dinilai, auditor tuh merancang dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai untuk menangani resiko tersebut. Nah, ini tuh mencakup pengujian substantif dan pengujian atas pengendalian untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Terus yang terakhir itu ada tahap pelaporan atau reporting. Nah, tahap akhir di mana auditor tuh mengevaluasi hasil audit dan menyusun laporan auditnya. Dari penjelasan tersebut, ya menurut saya tahapan yang paling penting itu adalah tahap penilaian risiko atau risk assessment. Karena tahap ini tuh menjadi dasar ya bagi seluruh proses audit berikutnya. Kalau auditor tuh salah dalam menilai risiko, maka prosedur audit yang dirancang tuh bisa nggak efektif dan berpotensi membuat auditor gagal mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Jadi di sini auditor perlu pemahaman yang baik pada tahap ini untuk lebih fokus dalam melakukan audit. Namun tentunya semua tahapan itu saling berkaitan dan penting agar audit dapat berjalan dengan efektif dan hasilnya tentu dapat diandalkan. Terus yang ketiga, apa itu laporan audit? Dan laporan audit itu diatur di mana serta harus berisi apa aja. Laporan audit itu dokumen yang berisi pendapat auditor mengenai performa keuangan perusahaan, termasuk penilaian apakah si perusahaan tersebut itu memenuhi peraturan pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan audit atas laporan keuangan ini diatur dalam standar audit 700 yang revisi 2021. Nah, standar ini tuh berlaku untuk audit laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Dan laporan audit itu harus berisi judul, pihak yang dituju, opini auditor, basis opini, kelangsungan usaha, hal audit utama, informasi lainnya, tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, terus letak uraian tanggung jawab auditor, tanggung jawab laporan lain, nama rekan perikatan, tanda tangan auditor, alamat auditor, sama tanggal laporan auditor. Terus soal yang keenam, ketika mendapati terjadi kejanggalan yang bernilai material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang, namun tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup karena ada pembatasan hukum yang sedang terjadi di Raja Ampat. Apa opini yang akan diberikan? Berikan penjelasannya. Kalau saya sebagai auditor menemukan kejanggalan yang cukup besar pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang dalam
laporan posisi keuangan, tapi saya tidak bisa mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat karena ada pembatasan hukum di daerah tersebut. Ya, maka saya tidak bisa langsung menyimpulkan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Dalam kondisi seperti ini, saya akan memberikan penolakan untuk memberikan opini. Atau dalam audit itu disebut disclaimer of opinion. Kenapa? Karena saya sadar ada kejanggalan yang material dan bisa berdampak besar terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi saya tidak punya cukup bukti untuk memverifikasi kebenaran data tersebut, dan karena adanya pembatasan yang bersifat di luar kendali saya atau misalnya karena hukum atau aturan di wilayah tersebut, jadi saya benar-benar tidak bisa melanjutkan prosedur audit seperti biasa. Nah, karena itulah saya tidak dalam posisi yang tepat untuk memberikan opini baik itu wajar, tidak wajar, atau wajar dengan pengecualian. Maka saya menyatakan menolak memberikan opini karena tanpa bukti yang cukup hasil audit saya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya pastinya. Terus soal nomor 8. Sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui dan kode etik yang paling banyak dilanggar oleh auditor itu apa, dan berikan contohnya. Prinsip kode etik yang saya ketahui itu ada 5, yaitu integritas, di mana auditor tuh harus jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Terus objektivitas, auditor harus netral dan gak boleh ngebiarin kepentingan pribadinya mempengaruhi penilaian profesionalnya. Terus yang ketiga itu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi auditor ya tentunya harus memiliki pengetahuan yang memadai dan bekerja dengan hati-hati serta teliti. Terus yang keempat itu kerahasiaan. Di sini auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Yang terakhir itu perilaku profesional. Auditor harus bertindak sesuai hukum dan standar profesi serta menjaga nama baik profesinya. Nah, dari kelima kode etik tersebut, menurut saya yang paling banyak dilanggar oleh auditor itu objektivitas dan integritas. Mengapa? Karena auditor tuh sering berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan manajemen atau konflik kepentingan. Jika auditor tidak menjaga integritas dan objektivitasnya, mereka bisa tergoda untuk menyetujui laporan yang menyimpang demi menjaga hubungan dengan klien atau mempertahankan kontrak audit. Contoh kasusnya ada dalam kasus PT Garuda. Ya, masalahnya muncul karena adanya praktik manajemen laba, di mana pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata itu diakui lebih awal, padahal uangnya itu belum diterima. Nah, ini menyebabkan laporan keuangan tahun 2018-nya itu seolah-olah menunjukkan laba, padahal sebenarnya perusahaan tuh masih rugi. Nah, bukan cuma soal pendapatan, tapi juga beban dicatat tidak di periode yang tepat. Jadi semuanya itu terlihat lebih baik dari kenyataannya. Nah, hal ini jelas menyalahi prinsip akuntansi dan etika. Pelanggaran seperti ini berdampak besar karena bisa mengganggu kepercayaan publik baik terhadap perusahaan maupun terhadap KAP yang mengaudit. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang kode etik, auditor dalam kasus ini tuh melanggar beberapa prinsip penting, kayak integritas nih. Di sini auditor tuh nggak berterus terang dalam menyampaikan kebenaran yang ada. Terus objektivitas, karena auditor membiarkan kepentingan lain mempengaruhi nilainya. Terus juga melanggar perilaku profesional, ya, dengan terbuktinya KAP melanggar berbagai standar audit, ya ini memperlihatkan profesionalannya gitu. Terus yang terakhir itu kompetensi dan kehati-hatian profesional, karena adanya salah perlakuan akuntansi pada PT Garuda itu memperlihatkan auditor tuh kurang hati-hati. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.